Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya ingin membuat satu video ya, menjelaskan hubungan antara gereja dengan keselamatan. Nah, banyak pandangan orang yang menganggap oh Tuhan tidak mendirikan gereja, Tuhan tidak mendirikan agama, yang penting percaya Yesus selamat, pasti selamat, tidak perlu gereja gitu. Gereja itu hanya organisasi. Saya harus buka ayat Alkitab. Nanti sampai akhir video saya tidak akan menyebut salah satu atau nama gereja manapun ya. Jadi kita akan melihat gereja menurut Alkitab saja ya. Nanti saya akan kasih ciri-cirinya. Seperti apa yang gereja menurut Alkitab. Nah, di Matius 16 ayat 18 dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya." Ya, di sini dikatakan di atas batu karang Tuhan mendirikan gerejanya, mendirikan jemaatnya. Itu adalah I will build my church, gereja milik Tuhan. Tuhan mendirikan gereja. Benar-benar Alkitab mengatakan Tuhan mendirikan gereja, mendirikan jemaatnya. Nah, dan di atas gereja ini kepadamu akan kuberikan kuasa kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa dari gereja ini adalah mengikat dan melepaskan. Nah, apakah ini hanya diberikan kepada Petrus? Kalau kita buka ke Matius 18 ayat 15, kita bisa melihat, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17, jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan persoalannya kepada jemaat. Kepada jemaat artinya kepada gereja ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ternyata gereja yang Tuhan dirikan ini punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Jadi ada prinsip mengikat dan melepaskan. Ada satu institusi yang Tuhan dirikan, yaitu gerejanya. Nah, kenapa kita harus bergabung dalam gerejanya? Kita buka Matius 16 ya, ayat 18 tadi ya. Di dalam gerejanya ini Allah maut tidak akan menguasainya. Allah maut di sini bahasa aslinya adalah Hades. Kalau bahasa Inggrisnya disebut hell ya, artinya neraka ya. Allah maut tidak akan menguasainya. Allah maut itu apa artinya? Kita bisa memahami Allah maut kalau kita buka ke Lukas 16 ayat 23. Di sini ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang Lazarus dan si orang kaya. Si Lazarus ini ketika dia mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham, artinya dibawa ke Firdaus. Tetapi si orang kaya ini menderita sengsara di alam maut. Nah, ini kata Hades. Hades ini kata yang sama yang tadi Tuhan Yesus janjikan di atas gereja, di dalam gerejanya alam maut tidak akan menguasainya, Hades tidak akan menguasainya. Nah, jadi ini adalah suatu kabar baik gitu. Suatu kabar sukacita gitu. Satu sisi semua manusia akan menghadapi hari penghakiman. Semua orang mengalami hari penghakiman. Apakah kita akan diselamatkan atau mungkin kita akan jatuh ke dalam Hades, nyemplung ke dalam Hades, ke dalam alam maut. Tapi Tuhan Yesus sudah berikan satu solusi supaya nggak nyemplung ke Hades. Yaitu yang tadi, bergabung di dalam gerejanya milik Tuhan. Di dalam gereja milik Tuhan, alam maut tidak menguasainya, Hades tidak menguasainya. Sepanjang kita tetap taat kepada Tuhan Yesus.
sebagai pemimpin gereja. Nah, pertanyaan gini, mengapa harus ada gereja sih? Mengapa harus ada gereja? Tuhan mendirikan gereja. Ada satu cerita yang belum selesai. Jika banyak orang beranggapan kekristenan itu puncaknya adalah Tuhan Yesus menebus dosa, lalu membuka pintu keselamatan selebar-lebarnya, asalkan siapa saja percaya kepada Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Cukup percaya, pasti diselamatkan. Saya mau bilang, episodenya belum selesai. Kalau sebuah cerita belum selesai. Karena yang terpenting bukan hanya masalah keselamatan Tuhan menebus dosa. Yang terpenting adalah Tuhan datang ke dunia mendirikan kerajaan Allah. Gereja adalah kerajaan Allah di bumi. Yang Tuhan kehendaki adalah mendirikan kerajaan Allah. Ketika Tuhan menebus dosa umat manusia, umat yang ditebus itu dikumpulkan menjadi satu kawanan. Menjadi kawanan umat tebusan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dikumpulkan menjadi gereja miliknya, dikatakan menjadi jemaatnya, dan menjadi warga kerajaan Allah. Dan Yesus sebagai Allah yang memimpin di dalam gerejanya. Yesus menjadi kepala dari gereja. Yesus menjadi kepala dari gereja, pemimpin dari gereja, sang gembala agung itu. Ya. Kalau kita lihat ya ke Matius 7 ayat 21. Ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu sekalian daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, mengapa orang-orang ini ditolak? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kehendak Bapa apa? Kalau kita buka ke ayat 6, ya, Matius ke pasal 6, Matius 6 ayat 9 ya. Ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan adalah Tuhan ingin datang ke dunia, mendirikan gerejanya, yaitu umat-umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi satu kawanan, menjadi warga kerajaan Allah, dan Tuhan Yesus menjadi pemimpinnya, menjadi rajanya. Dan Tuhan Yesus memerintah sebagai raja melalui Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus datang kembali di tengah-tengah umatnya melalui Roh Kudus. Dia tinggal diam di tengah-tengah umatnya menjadi raja, mendirikan kerajaan Allah, yaitu gereja adalah kerajaan Allah di bumi. Ya. Karena itu Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang Tuhan kehendaki, kalau kita buka Alkitab, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mencari kerajaan Allah. Maka Yesus seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Lalu para rasul juga memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena yang terpenting adalah Yesus mendirikan kerajaan Allah dan Yesus menjadi rajanya. Dan umat manusia yang ditebus itu menjadi warga kerajaan Allah. Bukan berarti orang sudah merasa jadi tebus lalu dia hidup suka-suka sendiri. Tidak, karena Tuhan bukan menjadi sesuatu yang pasif gitu, tapi Tuhan ingin aktif menjadi raja di tengah-tengah umatnya. Gereja adalah kerajaan Allah di bumi. Kalau kita buka ke Efesus 5 ayat 23 ya.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Kristus menjadi kepala dari gereja. Jadi gereja adalah pemerintahan Yesus di bumi. Pemerintahan Tuhan Yesus di bumi. Ya, kalau kita buka lagi ke ayat 29 ya. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Maka gereja dilambangkan sebagai mempelai Kristus. Ya, dilambangkan sebagai tubuh Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, hubungan Kristus dengan gereja. Jadi gereja itu begitu, ada posisi yang penting menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi tubuh Kristus, dan Kristus menjadi kepalanya, menjadi kepala gereja. Sekaligus Kristus berkuasa menjadi kepala dari kerajaan Allah itu. Jadi gereja itu yang sejatinya pemimpin utamanya bukan manusia, bukan karena tokoh ini, bukan karena tokoh itu. Bukan, pemimpin gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Alkitab ajarkan, ya. Nah, bagaimana cara masuk ke dalam gereja? Kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau kita buka Yohanes 3 ayat 5 ya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus menerima lahir dari air dan roh. Apa artinya? Air dari air menerima baptisan, dan lahir dari roh menerima Roh Kudus. Kita buka lahir dari air ya, kita buka 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi ada satu tubuh Kristus, ada satu gereja, satu jemaat Tuhan. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi baptisan membawa kita menjadi menerima satu tubuh itu, masuk ke dalam satu tubuh itu, satu tubuh Kristus. Karena itu ayat 27 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ketika kita dibaptis dengan baptisan yang sejati, kita menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anggota gereja yang sejati, menjadi warga kerajaan Allah. Dan setelah itu kita menerima Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Itu yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, sekarang yang patut kita renungkan ya. Kalau gitu gereja yang mana? Yang bisa disebut benar-benar gereja. Kalau kita melihat sekarang, begitu banyak aliran, begitu banyak merek gereja, begitu banyak denominasi. Yang mana yang disebut gereja milik Tuhan? Apakah begitu banyak pandangan, begitu banyak denominasi, begitu banyak aliran? Apakah itu semua adalah satu gereja yang sama, yang milik Tuhan? Nah, yang harus kita renungkan adalah gereja itu pemimpinnya adalah Tuhan Yesus. Yesus menjadi kepala dari gereja, menjadi raja. Kalau manusia merubah itu, manusia menempatkan oknum lain selain Kristus sebagai kepala. Oknum manusia lain atau siapapun dia menjadi kepala dari gereja. Apakah Tuhan Yesus berkenan? Dasar dari gereja adalah pengajaran para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ketika manusia memasukkan ajaran filsafat ke dalam gereja, apakah Tuhan Yesus masih berkenan? Kalau kita buka
perjanjian lama, meskipun Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi ketika bangsa Israel tidak taat, banyak dari mereka binasa di padang gurun. Ketika Tuhan mendirikan bait suci di Yerusalem, tapi ketika bangsa Israel tidak taat, Tuhan bisa meninggalkan bait suci itu. Dan akhirnya bait Allah itu hancur. Nah, bagaimana dengan gereja milik Tuhan? Apakah Tuhan akan diam saja ketika Tuhan tidak dijadikan oleh umatnya sebagai raja? Nah, ini sesuatu yang patut kita renungkan. Yang mana yang dikatakan gereja milik Tuhan? Mungkin ada orang bertanya, apakah jika seseorang tidak menjadi bagian dari gereja, dia tidak dapat diselamatkan? Nah, ini yang paling penting ya. Kita buka ke Lukas 23 ayat 42 ya. 42 sampai 43. Ini tentang pertobatan di atas kayu salib. Ada seorang penjahat yang bertobat di atas kayu salib, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, penjahat yang bertobat ini tentu saja dia belum dibaptis ya, karena belum tiba waktu Pentakosta. Belum tiba waktunya ketika baptisan sejati diberitakan. Tentu saja baru bertobat nih, belum sempat dibaptis. Belum masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Tetapi si penjahat yang baru bertobat ini, dia mengakui Yesus sebagai raja. Dia mengimani Yesus akan datang sebagai raja. Dia mengakui kerajaan Allah itu. Nah, ini harus kita renungkan ya. Di dalam umat Kristen, meskipun belum bergabung dalam gereja yang sejati, ya, itu semua ada hak veto Tuhan. Saya juga gak bisa menghakimi siapapun. Tapi Tuhan yang tahu. Apakah seseorang itu menjadikan Yesus benar-benar sebagai raja dalam hidup dia? Benar-benar menempatkan Yesus sebagai raja? Atau malah menempatkan diri dia sendiri menjadi raja? Atau menempatkan doktrin-doktrin teologi, tokoh-tokoh teologi tertentu menjadi raja dia? Atau menempatkan sosok oknum-oknum tertentu sebagai raja dia? Nah, ini yang mesti dijawab. Saya juga gak bisa jawab. Tuhan yang tahu ya. Apakah dia memasukkan tetap taat kepada kebenaran Alkitab, atau mulai memasukkan filsafat-filsafat ke dalam pengajarannya? Nah, ini kan bukan bagian saya untuk menghakimi. Ya, kita hanya buka dari Alkitab. Tetapi yang diberitakan adalah seperti tadi saya bilang tadi, Matius 16 ya, Matius 16 ayat 18 ya. Ada janji Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini yang Tuhan ingin beritakan ya. Yang ingin diberitakan. Jika mungkin teman-teman merasa pede, saya waktu hari penghakiman, saya pasti selamat, saya gak bakal nyemplung ke Hades. Ya silakan. Silakan, itu kan keyakinan seseorang, tidak bisa dipaksakan. Kalau saya juga kalau baca kisah tentang Hades tadi, tentang alam maut tadi, cukup mengerikan ya. Karena udah gak bisa keluar lagi di sana gitu. Dan di sini ada Tuhan kasih solusi, mau gak supaya lolos dari Hades? Yaitu bergabung dalam gereja Tuhan. Ya, bergabung dalam gereja Tuhan. Tuhan kasih solusi, tapi manusia punya pilihan, mau menerima atau tidak menerima. Itu pilihan di tangan manusia. Dan ketika bergabung dalam gereja milik Tuhan, manusia harus tetap menempatkan Tuhan sebagai raja. Karena di dalam kerajaan Allah tidak boleh ada dua raja. Tidak boleh ada oknum tertentu yang meninggikan diri, mau berbuat seolah-olah diri dia menjadi raja. Juga tidak boleh. Hanya ada satu raja saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di dalam gerejanya. Itu poin terpenting, menjadikan Kristus sebagai raja. Oke. Nah, apakah umat Tuhan selalu Tuhan sertai dari sejak zaman para rasul? Kita buka ya satu ayat ya.
Kisah Para Rasul. Sebentar ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Di sini dari perkataan Rasul Paulus ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini bisa dibilang nubuatan ya, akan sesuatu yang terjadi setelah Rasul Paulus pergi, setelah zaman para rasul berakhir. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kalau sini kita lihat konteksnya ya. Di kota, peristiwa ini disampaikan Rasul Paulus di kota Efesus. Nah, saya tidak mau menjawab. Sekarang kan di zaman era keterbukaan informasi. Silakan teman-teman sendiri cari sendiri dari internet, dari Google, apa yang terjadi di kota Efesus setelah zaman para rasul berakhir. Silakan teman-teman cari sendiri. Oke ya, saya tidak mau menjawab ya. Lalu saya ambil satu contoh lagi ya. Peristiwa sejarah, ini kan sejarah ya. Jadi saya tidak menghakimi, saya tidak mengatakan ini benar atau salah, tapi saya ngomong tentang sejarah. Di dalam sejarah panjang kekristenan yang sudah lebih dari 2000 tahun ini saya ambil salah satu contoh kisah saja. Mungkin teman-teman bisa cari kisah-kisah lainnya sejenis. Nah, ada seorang tokoh yang namanya William Tyndale. William Tyndale ini bisa dibilang tokoh reformasi Kristen saat itu ya. Apa sih yang dilakukan oleh William Tyndale ini? Dia menerjemahkan Alkitab, ya, menerjemahkan Alkitab menjadi kitab suci bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, ya. Tetapi karena menerjemahkan Alkitab, William Tyndale dihukum mati, ya. William Tyndale dihukum mati, ya. Pada tahun 1535 ya. Tyndale ditangkap dan dipenjarakan, ya, di kastil di luar Brussels selama lebih dari setahun. Pada tahun 1536 ia dihukum dengan dakwaan bidat, ya, dan dieksekusi dengan pencekikan. Setelah itu tubuhnya dibakar di tiang. Doa sebelum kematiannya adalah agar mata Raja Inggris dicelikan. Apa sih yang dilakukan oleh William Tyndale sampai dia harus dihukum mati? Dia menerjemahkan Alkitab supaya orang bisa baca Alkitab, supaya orang bebas membaca Alkitab. Tetapi oleh otoritas agama saat itu melarang. Akhirnya dianggap bidat dan dihukum mati. Orang yang mau menerjemahkan Alkitab dihukum mati. Apakah otoritas agama saat itu yang menghukum mati William Tyndale, apakah disertai Roh Kudus? Nah, saya tidak bisa menjawab dan saya tidak mau menjawab. Silakan teman-teman renungkan sendiri saja. Ini tahunnya 1536 loh. 1536. Jika kekristenan sudah berjalan lebih dari 2000 tahun, bisa bilang ini udah berjalan 3/4-nya ya. Udah berjalan 3/4-nya. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan kekristenan? Ya, silakan teman-teman buka sejarah, baca sejarah, mengamati sejarah kekristenan, akhirnya cari pengertian itu. Ya. Oke, saya tidak mau menghakimi ya, tapi kita membuka apa kata Alkitab saja ya. Kita buka ke Markus 9 ayat 1. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang
yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Mereka melihat bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa. Jadi kerajaan Allah, gereja Tuhan itu datang dengan kuasa. Ya. Jika zaman dulu perjanjian zaman para rasul, ya, yang tercatat di Kisah Para Rasul, gereja Tuhan datang dengan kuasa. Maka jika Tuhan memulihkan gerejanya, maka pemulihan yang datang dari Tuhan harus juga datang dengan kuasa. Jika Tuhan mendirikan kembali gerejanya, jika Roh Kudus mendirikan kembali gereja milik Tuhan yang sejati, maka harus datang dengan kuasa. Datang dengan kuasa. Seperti apa kuasanya? Kita buka ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa itu didapat dari pencurahan Roh Kudus. Ketika gereja disertai Roh Kudus, baru memiliki kuasa. Sekali lagi ya, jika gereja disertai oleh Roh Kudus, barulah gereja tersebut memiliki kuasa. Nah, kita lihat ke kapan pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau kita melihat dari konteks peristiwa Pentakosta, pada saat gereja pertama kali didirikan, ketika Roh Kudus datang, ada kuasa. Murid-murid bisa berbahasa lain. Mereka bisa berbahasa lidah. Ya, berbahasa yang baru bagi mereka. Bahasa lidah. Nah, tapi bukan cuma sekedar bahasa lidah yang dibuat-buat manusia. Bukan berarti manusia bikin-bikin bahasa lidah. Bukan manusia bikin-bikin sendiri bahasa roh. Kalau bahasa roh dibuat-buat oleh manusia, itu bukan bahasa roh dengan kuasa. Bahasa roh yang datang dari Tuhan, itu lidahnya benar-benar digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi bukan dibuat-buat oleh manusia. Dan bahasa roh yang dari Tuhan itu sadar. Tidak seperti orang kesurupan. Tidak ada kejang-kejang, rebah, pingsan. Gak ada. Roh Kudus itu datang dengan kuasa, dan Roh Kudus itu sadar. Tidak bikin orang kejang-kejang, pingsan, dan rebah. Dan kita harus menguji, bukan cuma sekedar bahasa roh, kita harus menguji apakah gereja tersebut yang katanya disertai Roh Kudus, apakah menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Apakah dalam pengajarannya menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Dalam organisasinya, apakah dalam setiap pengambilan keputusan, setiap pekerja kudus ataupun segenap jemaat, apakah semuanya diawali dengan berlutut berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, baru mengambil keputusan. Atau gereja tersebut disetir oleh manusia juga. Yang mana? Apakah Yesus menjadi pemimpin dari gereja tersebut, atau kekristenan menjadi suatu alat untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Nah, ini kita harus melihat apakah gereja dibangun untuk oknum-oknum tertentu atau menjadikan Kristus sebagai benar-benar kepala dari gereja. Itu poin pertama yang paling penting. Soalnya gereja adalah kerajaan Allah. Harus Yesus menjadi rajanya. Kedua, apakah pengajarannya didasarkan kepada Alkitab atau ajaran manusia atau filsafat yang dimasukkan ke dalam pengajaran gereja? Itu poin kedua yang paling penting. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini dari diri saya sendiri ya. Kalau saya melihat gereja yang disertai dengan kuasa Tuhan, pernah ada kesaksian orang mati dibangkitkan. Mengapa? Kalau kita dengar kesaksian orang sakit sembuh gitu ya, mohon maaf ya, mungkin orang bisa bilang, oh nanti nabi-nabi palsu bisa datang dengan kuasa-kuasa, nanti bisa ada kuasa ini kuasa itu, bisa mujizat-mujizat palsu, nanti bisa nah kalau kita kayak gitu, dukun-dukun juga bisa menyembuhkan orang sakit kan.
Tapi kalau membangkitkan orang mati, itu hanya datang dari Tuhan. Ya, hanya datang dari Tuhan. Bukan setiap kali orang mati harus bangkit ya, enggak. Tapi itu sebagai suatu tanda kalau ada kuasa Tuhan dalam gereja tersebut. Ada peristiwa kesaksian orang mati bangkit. Dan kalau saya sih saya sampai telusuri ya, siapa orangnya, kapan peristiwanya, kapan kejadiannya, bener gak? Kalau saya sih sampai saya telusuri ya, setelah saya tahu ya saya semakin yakin. Kira-kira itu saja sih dari video ini. Mungkin kalau tidak setuju dengan pandangan saya tidak apa-apa. Saya hanya mencoba untuk memberitakan kalau Injil yang sesungguhnya puncaknya adalah tentang kerajaan Allah dan Yesus sebagai rajanya. Tuhan Yesus menjadi kepala dari gereja, menjadi kepala dari kerajaan Allah itu. Dan kita yang mau bergabung dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, ditebus menjadi umat tebusan. Dan itulah puncak dari pemberitaan Injil yang sejati. Semoga video ini bisa memberikan pengertian buat kita semua. Dan semoga hanya video ini bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.